kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Hanya karena kemurahan Tuhan, kita tetap dapat datang kepadanya, memuji, mengagungkan namanya, dan sebentar kita akan mendengar kebenaran firman-Nya. Mari, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur jika pada kesempatan kali ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan, merenungkannya, dan kami rindu Engkau Allah berbicara dalam hati kami, menolong kami ya Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Engkau, apa yang menjadi perintah bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar kami taat, ajar kami mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Engkau dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, di ibadah doa kita hari ini, kita telah sampai pada Mazmur 119, ayat 145 sampai dengan 152. Bagian Mazmur ini adalah stansa ke-19, Qaf, yang berfokus pada seruan dan harapan pemazmur akan janji dan peringatan yang dinyatakan oleh Allah. Pemazmur berharap pada firman dan perintah Allah karena Dia, Allah, dekat dengan sang pemazmur. Bapak Ibu, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Mazmur 119 ayat 145 sampai dengan 152. Doa mohon pembebasan. Dengan segenap hati aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku mau mentaati perintah-Mu. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku mau berpegang pada peraturan-Mu. Pagi-pagi aku bangun dan berseru minta tolong. Aku berharap kepada janji-Mu. Sepanjang malam aku berjaga untuk merenungkan ajaran-Mu. Dengarlah aku karena kasih-Mu ya Tuhan. Jagalah hidupku karena keadilan-Mu. Orang yang mengejar aku sudah dekat. Mereka bermaksud jahat dan tidak mengindahkan hukum-Mu. Tetapi Engkau dekat, ya Tuhan, segala perintah-Mu benar. Sejak dahulu, aku tahu dari ajaran-ajaran-Mu bahwa Engkau menetapkannya untuk selama-lamanya.
Bapak Ibu, jika kita mencermati doa-doa yang dinaikkan penulis di kitab Mazmur, ada banyak doa yang menggambarkan bagaimana pemazmur ada di kondisi yang sulit, tertekan, dalam bahaya, dan bahkan dikejar-kejar oleh musuh. Bukankah ini sebenarnya juga menggambarkan kondisi kita saat ini? Situasi pandemi yang tidak terkendali, kerabat, atau bahkan keluarga yang mulai terinfeksi virus, berita mencekam terkait situasi rumah sakit, membuat kita sebagai anak-anak Tuhan merasa terhimpit dan khawatir. Khawatir akan hari esok, khawatir apakah masih ada pengharapan nanti. Apakah saya akan terinfeksi? Apakah saya masih punya kesempatan berkumpul bersama teman dan keluarga kembali? Atau apakah saya masih hidup esok? Bapak Ibu, baru-baru ini saya menyadari bahwa salah satu usaha yang laku di masyarakat dan cukup mahal adalah yang berkaitan dengan harapan. Harapan untuk tetap sehat atau harapan untuk sekedar aman secara finansial di masa tua misalnya. Mengapa mahal? Karena tidak seorang pun tahu akan hari esok. Tidak ada yang pasti. Butuh biaya yang besar untuk memastikan seseorang hidup sesuai dengan harapannya. Apalagi ketika pandemi melanda seperti saat ini. Manusia berlomba-lomba berusaha sekuat tenaga agar tetap dapat bertahan hidup. Sebagai contoh, ketika ada informasi mengenai obat yang efektif di masa pandemi, orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, tanpa peduli apa efek samping atau bahkan kebenaran dari informasi tersebut. Manusia butuh jaminan, butuh harapan yang jelas, membutuhkan pegangan dalam menjalani hidup, walaupun seringkali itu bukan pijakan yang kuat untuk berdiri. Betapa rapuhnya manusia di dunia ini. Maka tidak salah jika pemazmur dalam Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan 16 mengatakan, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari bagian kitab Mazmur kali ini? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kondisi pemazmur dan kita saat ini adalah sama, yakni di posisi yang sulit, terjepit, dan terhimpit. Ayat 145 sampai dengan 147 menunjukkan bagaimana pemazmur menanti-nantikan Tuhan. Di ayat 145 dikatakan, "Dengan segenap hati aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan." Di ayat selanjutnya, pemazmur memohon agar Tuhan menyelamatkannya. Bahkan, sejak pagi ia berseru minta tolong kepada Tuhan. Di ayat 149, pemazmur mengharapkan kasih Tuhan dinyatakan dengan mendengar seruannya. Kekhawatiran pemazmur semakin bertambah ketika musuh semakin mendekat di ayat 150. Lalu di manakah Tuhan berada? Pertanyaan sama yang mungkin muncul di benak kita saat ini ketika pandemi melanda. Di mana Tuhan? Ayat 151, "Tetapi Engkau dekat ya Tuhan, segala perintah-Mu benar." Tuhan ada di sisi pemazmur. Ia dekat dengan pemazmur. Tuhan tidak pernah meninggalkan pemazmur sendiri. Hal yang sama juga terjadi saat ini. Tuhan ada di sisi kita. Tuhan dekat dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Ini pengharapan sejati yang didapat oleh pemazmur di masa yang sulit. Dan pengharapan yang sama yang kita peroleh di masa pandemi ini. Allah dekat dengan kita. Di ayat 151 bagian kedua dikatakan,
segala perintah-Mu benar. Bapak Ibu, sama seperti dalam bagian kitab Mazmur yang lain, pemazmur selalu menekankan pentingnya perintah, aturan, janji, ajaran, dan hukum Tuhan. Lalu, mengapa perintah Tuhan begitu penting di tengah himpitan yang dialami pemazmur? Jika Bapak Ibu mencermati, pada bagian kedua dalam tiap ayat di Mazmur yang kita bahas, kita bisa melihat ciri dari perintah atau hukum Tuhan, antara lain sebagai pedoman dalam menentukan arah, pegangan yang teguh, sumber pengharapan, sumber keadilan, kebenaran yang mutlak, dan ketetapan yang tidak berubah. Bapak Ibu, menjawab kerinduan manusia akan pengharapan yang sejati di tengah situasi pandemi ini, kita bisa belajar dari pemazmur bahwa firman Allah dapat menjadi penuntun dan pedoman dalam kita melangkah. Tidak heran jika di ayat 147 dan 148, hari-hari pemazmur dipenuhi dengan harapan akan janji Tuhan dan perenungan akan ajarannya. Ada kedekatan yang intim antara pemazmur dengan Tuhan. Di waktu sulit, pemazmur tidak berusaha datang pada yang lain. Ia hanya fokus pada Tuhan, berseru kepadanya, dan merenungkan ajaran Tuhan. Tidak salah jika pemazmur berharap kepada Tuhan, karena di ayat 149, pemazmur yakin bahwa Tuhan penuh kasih dan keadilan, Tuhan yang sama yang kita sembah saat ini. Musuh dapat mendekat, kesulitan, dan kekhawatiran dapat menghimpit kita. Tapi ingatlah bahwa Allah juga dekat dengan kita. Dan di ayat 152, pemazmur meyakini bahwa ajaran Tuhan tidak berubah. Jadi pengharapan yang dirasakan pemazmur saat itu dapat kita rasakan juga kini. Asal kita juga melakukan hal yang sama, seperti yang pemazmur kerjakan, yakni merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, tidak seorang pun tahu kapan penderitaan akan datang. Tidak ada yang menyangka atau bahkan mengharapkannya. Tetapi kiranya renungan dari kitab Mazmur 119 sebagai Mazmur kebijaksanaan dapat mengingatkan kita bahwa Allah dekat dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan pahami bahwa firman Tuhan adalah sumber pengharapan kita yang sejati, yang tak tergoyahkan. Ketika kita menghadapi situasi sulit, seperti saat ini sekalipun. Biarlah sekalian bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk renungan firman yang boleh kami pelajari. Kami boleh kembali dikuatkan bahwa Engkaulah sumber kekuatan buat kami. Engkau tak pernah jauh dari kami. Dan firman-Mu boleh menguatkan kami, menolong kami untuk tahu kemana kami harus melangkah. Tetap ajar kami untuk dengan setia merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.